warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada video kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita mengenai trigonometri, di mana topik yang akan kita bahas yaitu mengenai aturan sinus. Jadi pada bagian ke-7 ini, untuk aturan sinus, jika di sini saya memiliki segitiga A, B, C, kemudian panjang sisi di depan sudut A itu adalah A kecil, ini B kecil, dan ini C kecil, sehingga aturan sinus itu adalah A per sin A itu sama dengan B per sin B itu sama dengan C per sin C, di mana aturan sinus sendiri ini berguna untuk menentukan panjang suatu sisi segitiga ataupun besar salah satu sudut dalam segitiga. Oke, untuk lebih memahaminya, kita akan coba beberapa contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, di sini diketahui terdapat segitiga ABC dengan panjang sisi AB 4 cm, sudut C 60 derajat, dan sudut A itu 30 derajat. Kemudian kita disuruh menentukan panjang sisi BC-nya berapa. Berarti langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya. Nah, kemudian kita namai sudutnya. Misal ini adalah sudut A, kemudian ini adalah sudut B, dan ini sudut C, di mana diketahui bahwa panjang AB itu di sini 4 cm, kemudian besar sudut C ini 60 derajat, dan besar sudut A itu 30 derajat. Kemudian di sini yang ditanyakan panjang sisi BC, sehingga panjang sisi BC-nya berarti ini kan sisi di depan sudut A itu adalah A kecil. Maka A kecilnya berapa? Oke. Di sini yang diketahui sisinya itu sisi C kecil. Maka untuk perbandingan ataupun aturan sinusnya, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu bahwa A per sin A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, karena pada soal ini yang diketahui itu adalah sisi A dan C, maka untuk yang B ini tidak kita gunakan, sehingga bisa kita tuliskan ini menjadi A per sin besar sudut A-nya itu adalah 30 derajat, kemudian sama dengan C, C-nya itu adalah 4, dibagi dengan sin C, yaitu besar sudut C itu adalah 60 derajat. Sehingga kita peroleh bahwa A per sin 30 itu adalah setengah, kemudian ini sama dengan 4, dibagi dengan setengah akar 3. Sehingga ini bisa kita sederhanakan, setengah sama setengahnya. Maka A itu sama dengan 4 per akar 3. Kemudian kita kalikan akar sekawan, sehingga kita peroleh panjang sisi A-nya itu adalah 4 per 3 akar 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, di sini terdapat segitiga PQR. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya. Kemudian kita berikan nama. Ini segitiga PQR. Kemudian diketahui QR itu adalah 30 cm. Berarti kan ini P kecil ini sama dengan 30. Kemudian sudut PQR itu 60 derajat. Berarti di sini ini adalah 60 derajat. Dan sudut QRP itu adalah 75. Kemudian yang ditanyakan panjang PR-nya itu berapa? Berarti PR ini adalah sisi Q kecil di sini berapa? Artinya kita menggunakan aturan sinus, yaitu karena yang diketahuinya itu adalah sisi P, maka P per sin P kemudian sama dengan Q per sin Q, di mana P-nya itu adalah 30, kemudian sin P-nya itu adalah, oke, di sini kan sudut P-nya belum diketahui nih. Nah, sekarang kita ingat bahwa
jumlah sudut dalam suatu segitiga ketika dijumlahkan itu harus 180. Karena di sini sudah ada 75, di sini sudah ada 60, maka untuk menjadi 180 kurang berapa? Oh, dia itu kurang 45, sehingga besar sudut P-nya itu adalah 45 derajat. Sehingga ini sin 45 sama dengan Q yang kita cari per sin Q, yaitu sin 60. Berarti ini 30 dibagi sin 45 itu adalah setengah akar 2. Ini sama dengan Q per sin 60 itu adalah setengah akar 3. Sehingga ini kita sederhanakan. Sehingga Q-nya dia sama dengan 30 akar 3 dibagi dengan akar 2. Kemudian tinggal kita kalikan akar sekawan. Sehingga dia menjadi 30 per 2 akar 6 atau menjadi 15 akar 6. Jadi panjang sisi PR-nya itu adalah 15 akar 6. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal nomor 3, di sini diketahui terdapat segitiga ABC dengan AB itu adalah 12 cm dan BC-nya itu adalah 7 cm dan besar sudut A itu adalah 30 derajat. Kemudian di soal ini kita disuruh menentukan sin C-nya berapa. Oke, berarti langkah pertama sama, kita buat terlebih dahulu suatu segitiga A, B, C, di mana di sini adalah A kecil, ini C kecil, dan ini adalah B kecil, di mana panjang sisi AB-nya itu adalah 12 cm, berarti di sini itu adalah 12, sedangkan BC-nya itu adalah 7, dan besar sudut A itu adalah 30 derajat. Di sini 30 derajat. Kemudian yang ditayangkan itu adalah nilai sin C itu berapa. Oke, berarti perbandingannya kita menggunakan yang ini. Ini ya, karena ini diketahui sama ini. Oke, berarti gimana nih perbandingannya? Perbandingannya berarti A per sin A dibanding dengan A per sin A dibanding dengan C per sin C. Kemudian tinggal kita substitusikan. Nilai A-nya itu adalah 7. Kemudian sin A-nya itu adalah 30 derajat. Ini sama dengan C-nya itu adalah 12. Kemudian dibagi dengan sin C. Sin 30 berapa? Sin 30 itu adalah setengah. Artinya dia sama dengan 7 per setengah. Itu sama dengan 12 dibagi dengan sin C. Kemudian tinggal kita kali silang. Berarti 7 kali sin C, jadinya 7 sin C. Kemudian setengah kali 12, yaitu 6. Sehingga kita peroleh bahwa nilai dari sin C-nya itu sama dengan 6 per 7. Oke, jadi yang perlu teman-teman ingat dalam aturan sin itu bahwa perbandingan sisi itu dibandingkan dengan besar sudutnya. Oke, jadi itu pembahasan kita untuk video kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.